Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak. Alhamdulillah. Oh iya Pak, kemarin ini katanya Pak Ujang ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa ya Pak? Iya Bu, jadi gini saya ingin sekali sebenarnya berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi ada permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Jadi masalah saya Ibu masih Iya. seputar tentang keadaan peserta didik di sekolah. Jadi saya Ibu Oh iya. punya siswa atau peserta didik di sekolah yang perilakunya Ibu itu agak berbeda dari yang lain. Jadi dia itu agak jahil begitu Bu, Oh iya. agak sering ganggu temannya, apalagi teman-temannya yang perempuan Bu. Kadang dia suka lempar penggaris, kasih rusak tas temannya. Jadi di kelas itu dia seperti pengganggu gitu Bu. Jadi agak sedikit berbeda lah dari yang lain. Jadi ini memang siswa yang butuh perlakuan khusus dari gurunya Bu. Itu Bu yang ingin saya Oh, diskusikan. oh iya Pak. Jadi begitu ya Pak, permasalahan Bapak di dalam kelas. Ada murid Bapak Iya Bu. yang jahilnya kepada temannya, terutama kepada teman perempuannya ya Pak. Ya betul itu Bu. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Pak Ujang mengharapkan apa ya? Maksudnya pembicaraan kita ini, Pak Ujang mengharapkan supaya apa muridnya atau bagaimana? Jadi gini Bu, dari percakapan kita hari ini saya meminta solusi dari Ibu, dan solusi itu tentunya saya berharap agar bisa merubah sifat dan sikap siswa saya tersebut Bu. Jadi yang sebelumnya tadi saya ceritakan siswa tersebut nakal, dengan diskusi hari ini saya berharap itu bisa merubah sikap dan melahirkan sebuah solusi sehingga siswa saya tersebut tidak nakal Bu. Jadi itu yang saya harapkan Bu. Oh iya iya iya. Ya. Jadi maksudnya perilaku siswa yang kurang baik tadi, Pak Ujang ingin merubah sehingga anak tersebut tidak jahil lagi atau mengganggu lagi temannya ya Pak di dalam kelas. Semacam itu ya Pak. Ya betul Bu. Jadi berubahlah sikapnya Bu itu. Oh iya. Sekarang menurut Bapak indikator baik itu seperti apa menurut Bapak? Ya menurut Bapak ini indikator baik itu seperti apa? Jadi gini Bu, saya ini kan kebetulan guru di kelas 1 di kelas rendah Bu ya. Jadi Ya. indikator baik itu sebenarnya banyak Bu. Tapi menurut saya setidaknya ada 3 indikator atau ada 3 sudut pandang yang dikatakan bahwa siswa tersebut dikatakan siswa yang baik Bu. Setidaknya ada 3 menurut saya. Yang pertama itu yang pastinya tidak mengganggu temannya Bu kalau belajar. Ini kan selama ini dia ganggu terus temannya Bu, temannya lagi duduk, dia ambil pensilnya, temannya lagi diam, dia cubit tangannya gitu Bu. Yang kedua, ini siswa yang saling membantu dan menolong. Jadi siswa ini memang Bu paling agak beda dari yang lain. Diminta temannya untuk nolong, Oh gitu. ya diam aja, nggak mau nolong. Jadi saya ingin itu siswa itu mempunyai rasa empati Bu, rasa saling menolong terhadap temannya. Dan yang ketiga, Oh, tadi ya Bu ya, rasa empati itu harus iya. dimunculkan dari siswa tersebut gitu. Jadi itu setidaknya 3 indikator baik menurut saya Bu. Jadi itu yang saya harapkan terhadap perubahan perilaku siswa saya Bu. Gitu. Oh iya Pak. Jadi menurut Bapak indikator baik itu menurut Bapak yang pertama itu
tidak mengganggu temannya di dalam kelas pada saat pembelajaran atau pada saat lagi belajar ya Pak. Kemudian Ya, betul Bu. siswa tersebut saling ya. Kemudian yang kedua mungkin Bapak tadi sempat mengatakan saling membantu atau menolong. Pak Fajar nanti kemudian direfleksi sebentar mempunyai Pak Fajar. rasa empati yang tinggi kepada temannya. Mungkin Eh, demikian ya Pak indikator Iya, menurut Bapak sudah ya. bisa tukar peran lagi betul. Bu. Ibu Pernis. Oke, jadi Pak Surya sudah balik. Kira-kira Pak Ujang, apa sih yang bisa dilakukan supaya dapat merubah perilaku anak tersebut bisa memenuhi indikator baik menurut Pak Ujang tadi yang Bapak sebutkan atau uraikan. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Jadi gini Bu, sebenarnya saya datang kepada Ibu itu ingin cari solusi gitu. Apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan? Tapi tadi sebelum saya datang di sini dan sebelumnya juga sudah saya rencanakan dan ingin saya diskusikan dengan Ibu tentunya. Setidaknya Ibu Sebentar Pak Surya, Mas. ada Belum dua selesai Pak Mardi. yang saya ingin lakukan agar siswa tersebut bisa berubah perilakunya menjadi lebih baik. Yang pertama itu saya ingin saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tetapi terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan pendapat sendiri atau gagasan mereka sendiri apa keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi setidaknya dengan keyakinan kelas ini saya harapkan ada muncul keyakinan dalam diri atau dorongan intrinsik, dorongan dari dalam siswa itu sendiri untuk mengetahui kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Itu Bu, yang pertama. Jadi singkatnya saya ingin membuat keyakinan kelas. Yang kedua Bu, selain keyakinan kelas, saya juga merencanakan sebuah kegiatan atau bisa lebih tepatnya mungkin sebuah program. Saya ingin memutarkan video kepada anak-anak yang di dalamnya mungkin memuat sebuah cerita kebaikan-kebaikan dan di dalamnya ada tokoh yang memerankan yang baik dan yang jahat. Setelah saya putarkan video itu, saya ingin dilanjutkan dengan yang namanya bermain peran. Bermain peran di sini nanti saya harapkan kepada siswa saya untuk memainkan peran. Ada yang memainkan peran menjadi siswa baik, ada yang memainkan peran menjadi yang mohon maaf jahat. Dengan memainkan peran tersebut setidaknya kan bisa muncul dalam diri siswa, oh ini saya bermain sebagai orang baik, saya ini bermain sebagai orang yang jahat. Jadi dengan dia memainkan peran tersebut bisa muncul dalam diri bahwa oh ini yang harus saya lakukan, oh ini yang harus tidak boleh saya lakukan. Itu Bu, setidaknya dua yang ingin saya lakukan untuk merubah perilaku peserta didik saya. Dan itu mungkin yang bisa kita diskusikan Bu, bagaimana ke depan saya melakukan ini. Seperti itu Bu. Iya, itu sudah luar biasa Pak Ujang, masalah rencananya sangat luar biasa. Kalau tadi saya rangkum, setidaknya ada beberapa yang akan Bapak Ujang lakukan. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas dengan siswa Bapak dan memutarkan video mengenai bermain peran, di mana di sini anak-anak akan diajarkan bermain peran dan mereka akan bermain peran sebagai tokoh yang baik dan tokoh yang kurang baik sehingga mereka dapat merubah perilaku seperti yang Bapak Ujang harapkan ya Pak. Ya betul Bu, yang memenuhi 3 indikator kebaikan tadi Bu. Dan saya harapkan dengan 2 kegiatan ini tentunya bisa memunculkan budaya positif di kelas Bu. Lama-kelamaan siswa ini akan menjadi lebih baik. Itu Bu yang saya harapkan. Iya betul sekali Pak. Karena mereka sudah tahu dengan bermain peran itu, mereka pasti sudah tahu, oh jika saya melakukan sesuatu hal yang buruk, dampaknya akan seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak.
Betul Ah, sekali, Bu. iya. Jadi kedepannya rencana rancangan aksi nyata yang telah Bapak buat ini, kira-kira kapan nih Bapak bisa lakukan di dalam kelas Bapak? Kalau kita berbicara kapan, berarti berbicara waktu gitu, Bu ya. Kalau Iya. masalah waktu, saya harapkan ini secepatnya bisa saya lakukan, Bu. Karena mengingat siswa ini kalau tidak saya berikan stimulus yang seperti sudah saya sebutkan tadi, jangan sampai dia makin mengganggu temannya yang lain, Bu. Jadi saya akan Betul. secepatnya untuk melakukan ini. Mungkin kalau bisa besok saya langsung melaksanakan program-program yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama kesepakatan kelas dan yang kedua Iya. tadi menampilkan video, Bu. Itu. Oh, mantap, Pak. Iya, sudah bagus sekali. Kemudian setelah Bapak membuat keyakinan kelas, kemudian Bapak baru memutarkan video ya kepada anak-anak. Ya, Begitu ya, Pak? betul sekali. Jadi tahapannya yang pertama saya akan membuat kesepakatan kelas. Iya. Setelah itu mungkin beberapa waktu ke depan saya akan dilanjutkan dengan memutarkan video. Seperti itu, Bu. Oh, oh iya. Jadi sebagai komitmen tanggung jawab Bapak ini, katanya tadi kan dalam waktu dekat untuk membuat kesempatan kelas. Ya. Kira-kira kapan waktunya yang bisa Bapak tentukan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut? Sepertinya masalah waktu, Ibu, kebetulan saya kesepakatan kelas sudah saya desain sedemikian rupa, sudah saya siapkan segala peralatannya, ada sticky note, ada Ya. apa? Ada apa lagi namanya itu kertas karton dan sebagainya. Karena sekarang mungkin hari Senin, insya Allah besok langsung saya laksanakan, Bu. Iya, sangat luar biasa ya Pak. Dan Ya, semangatnya Bapak ya, sangat semangat, luar Bu, biasa. Iya. demi perubahan siswa ke arah yang lebih baik. Harus Pak, luar Ya, biasa. Jadi ya. langsung besok Bapak akan lakukan supaya anak-anak yang tadinya jahil supaya cepat berubah ya Pak. Insya Um, Allah, Bu. Itu yang kita iya. harapkan semua, Bu. Jadi untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara untuk membuat kesepakatan kelas tersebut, seperti itu ya Pak. Maksudnya Ya, ya. heeh. Jadi dari awal tadi saya sudah bisa simpulkan bahwa Bapak akan membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video. Nah, di sini kira-kira dari percakapan kita tadi ini, Pak, Pak Ujang, apa yang bisa Pak Ujang dapatkan dari percakapan kita ini tadi, Pak? Bagaimana? Sangat luar Ya, biasa dan banyak sekali yang saya dapatkan, Bu. Sebelumnya mungkin saya agak ragu dalam melaksanakan ini setelah Ibu menanamkan keyakinan dalam diri saya, setelah Ibu memberikan komitmen terhadap saya, bahkan menanyakan komitmen tadi, saya sekarang lebih bersemangat, Bu, lebih antusias melaksanakan ini karena dorongan dari Ibu tadi bahwa memang siswa ini agak berbeda dan butuh perlakuan. Jadi saya lebih iya, bersemangat setelah Ibu berbincang dengan saya, kita mendiskusikan solusi yang sudah ada sehingga saya bisa mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah hal bahwa memang ini secepatnya harus saya lakukan. Insya Allah, makanya tadi saya katakan sama Ibu bahwa besok saya akan eksekusi kegiatan ini. Seperti itu, Bu. Jadi saya lebih bersemangat, Bu, dengan percakapan yang kita lakukan pada sore hari ini, Bu. iya Pak Ujang, sangat luar biasa ya. Jadi setelah Pak Ujang membuat kesepakatan kelas kemudian memutarkan video beberapa pekan ke depannya, saya harap kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak, bagaimana perkembangan dari Pastinya, Bu, iya, insya Allah dengan senang hati kita harus ketemu lagi, iya, membicarakan perkembangan dari progresnya, Bu, ya. iya, perkembangan perubahan apakah perubahan anak tersebut lebih baik atau tapi yang kita harapkan pasti lebih baik ya. Pasti, Bu, pasti Iya, ya. Iya, iya. Kan semoga ya ya semoga tadi itu, Bu, ya indikatornya. ya semoga Ya, memenuhi indikator yang seperti Bapak Ujang harapkan seperti itu, Pak. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. ya Ya, mudah-mudahan, Bu. mungkin percakapan kita ini
sudah lebih jauh lagi ya Pak, mungkin kita akhiri karena ini waktu juga sudah menunjukkan Ya, ya. Insya Jadi Allah Bu, mudah-mudahan kita masih semoga diberikan kesehatan untuk bertemuan ya selanjutnya Bu. selanjutnya bisa kita ngobrol kembali masalah perubahan Ya, yang dialami oleh anak tersebut ya Pak. ya betul Bu ya. Oke, terima kasih Pak Ujang atas obrolan kali kita Ya, ini. Semoga sama-sama Bu. bermanfaat ya. Ya, Oke, sama-sama Bu. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mariati? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak Ujang. Saya harap juga Bapak juga seperti itu ya. Alhamdulillah Bu Guru, saya juga baik-baik. Masih diberikan kesehatan walafiat sehingga hari ini saya bisa berjumpa dengan Ibu. Oh iya Bu Guru, kemarin ini katanya Ibu Mariati ingin berbincang-bincang ya dengan saya. Kira-kira ada apa ini Bu Guru? Iya ini Pak Ujang. Saya ini ada permasalahan dalam proses belajar mengajar. Jadi begini, saya punya murid itu berperilaku kurang baik. Dia itu laki-laki Pak Ujang, murid laki-laki. Tapi dia selalu jahilin teman-temannya, apalagi teman yang perempuan. Kadang-kadang dia melempar pensil, melempar penghapus atau kertas Pak Ujang. Jadi seperti itu akhirnya pembelajaran di kelas saya itu agak terganggu Pak Ujang. Oh iya Bu, jadi itu ya permasalahannya. Jadi saya sedikit rangkum tadi yang Ibu sampaikan bahwa Ibu punya seorang murid laki-laki yang jahil kepada temannya, terutama kepada teman perempuan. Jadi itu permasalahan yang saya bisa ambil dari yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Jadi dari kita berbincang ini sebenarnya apa yang ingin Ibu harapkan? Begini Pak, saya itu berharap dari percakapan dan obrolan kita hari ini itu saya mendapatkan solusi bagaimana cara agar sikap murid saya itu bisa berubah menjadi perilaku yang lebih baik Pak Ujang. Jadi itu yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini. Oh iya Bu, jadi harapan Ibu itu dari percakapan ini Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi Bu ya, agar bagaimana murid Ibu itu bisa menjadi lebih baik. Begitu Bu ya? Iya Pak Ujang. Iya Pak Ujang, betul. Oke Bu ya, tadi Ibu mengatakan ingin menjadi siswanya agar lebih baik lagi. Ini saya bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira indikator atau sudut pandang seorang peserta didik disebut baik itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya Pak Ujang, yang pertama itu dia tidak suka mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, saling membantu atau menolong sesama teman. Kemudian yang ketiga, dia itu punya rasa empati yang tinggi pada temannya. Jadi itu indikator yang menurut saya berperilaku baik seperti itu Pak Ujang. Oke Bu ya, jadi tadi dari yang Ibu sampaikan bahwa indikator baik itu menurut Bu Guru itu setidaknya ada 3. Nah, yang pertama tadi tidak mengganggu temannya. Yang kedua saling membantu atau
menolong Bu ya. Iya, Dan Pak, yang betul. ketiga, dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Nah, itu 3 indikator yang bisa dikatakan bahwa siswa tersebut berperilaku baik, begitu Bu ya. Iya, Pak Ujang, iya. Jadi begini Bu, dari yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa ada 3 indikator bahwa siswa tersebut bisa dikatakan siswa yang baik. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa nih yang dapat Ibu lakukan agar bagaimana bisa siswa tersebut memenuhi 3 indikator tersebut, Bu? Saya itu sempat kepikiran, Pak Ujang. Ya, Berpikirnya begini, mungkin bisa saya itu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Pak Ujang, sebelum proses pembelajaran. Itu yang pertama. ya, Kemudian yang kedua, mungkin bagusnya saya itu putar video begitu yang dalam video itu menggambarkan perilaku baik maupun perilaku buruk, Pak Ujang, dari tokoh-tokoh dari video tersebut. Kemudian dari pemutaran video tersebut, anak-anak itu bisa mengetahui mana sih perilaku baik dan perilaku buruk yang ada pada tokoh-tokoh yang diperankan dalam video. Mungkin seperti itu, Pak Ujang. Sempat wah, sih saya mikir seperti itu. luar biasa sekali nih Bu Guru yang sudah Ibu rencanakan. Sebenarnya di sini Ibu Mariati ini sudah paham sebenarnya apa yang harus dilakukan tadi ya. Sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi tadi saya tulis-tulis setidaknya 2 yang Ibu rencanakan. Yang pertama, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas. Tentunya kalau Ibu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bisa memunculkan dorongan intrinsik atau dorongan dalam diri siswanya Ibu untuk bagaimana mempercayai hal-hal baik yang nilainya universal. Itu sangat bagus, Bu. Yang kedua tadi Ibu mengatakan ingin memutarkan video dan selanjutnya bermain peran. Seperti itu, Bu ya? Iya, Pak, betul. Nah, itu sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi selain keyakinan kelas, Ibu juga ingin memutarkan video dan bermain peran. Jadi 2 hal tersebut jika Ibu lakukan, saya rasa sudah sangat tepat ya, sehingga memunculkan dalam diri itu dorongan intrinsik atau dorongan yang muncul dari kesadarannya bahwa oh ini apa yang harus saya lakukan, oh ini yang harus tidak saya lakukan. Sehingga lambat laun hal tersebut bisa menjadi sebuah budaya positif di kelas dan bisa merubah siswa untuk berperilaku dengan baik. Nah, itu sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi seperti itu, Bu ya, rancangan Ibu. Oh, jadi dengan rancangan saya yang 3 tadi itu, Pak, bisa membentuk budaya positif di kelas saya, Pak. Ya, tentu, Bu, ya. Yang 2 tadi, Bu ya, yang kesepakatan kelas dengan yang membuat video ditambah dengan bermain peran. Itu Iya, tentu Pak. sangat bisa, Bu. Kalau Ibu lakukan dengan step-step, dengan tahap-tahap yang sesuai seperti Ibu. Oh, iya, Pak, iya. Jadi gini Bu, terkait dengan aksi nyata yang akan Ibu lakukan ya, yang 2 tadi. Kira-kira kapan nih Bu bisa Ibu lakukan dari 2 rencana tersebut? Dari 2 langkah tersebut, Pak, yang pertama kali saya akan lakukan adalah rencana yang pertama, yaitu membuat kesepakatan kelas. Kalau rencana itu, Pak, kayaknya langsung deh besok saya lakukan, Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi langsung besok Bu ya? Insya Allah, Pak, kalau untuk kesepakatan kelas. Luar biasa. Jadi saya rasa ini Ibu sudah punya bayangan sebenarnya apa yang harus Ibu lakukan sampai kesepakatan kelas ini langsung akan Ibu terapkan di esok hari juga Bu ya. Berarti Ibu sekarang sudah siap semuanya. Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa saya lakukan besok untuk kesepakatan kelas, Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi Ibu sebagai sebuah komitmen dari Ibu ya bahwa memang
siswa Ibu ini sudah cukup meresahkan Bu ya. Jadi memang langsung harus dieksekusi ini. Ini apa? Ini aksi nyata ini Bu ya. Iya Pak, betul. Oke Bu. Jadi tadi Bu ya, saya ulangi lagi sebagai sebuah komitmen bahwa Ibu akan melakukan kegiatan ini esok hari Bu ya. Dan akan diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah aksi nyata, dan selanjutnya akan menerapkan video dan bermain peran. Jadi saya sebagai akhir dari percakapan kita ini Bu. Jadi kira-kira apa ini Bu yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan atau dari obrolan kita hari ini Bu? Saya Pak Ujang, terima kasih sekali sudah berbincang, meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Saya sudah mendapatkan solusi bagaimana untuk mengatasi anak didik saya yang berperilaku kurang baik tadi Pak Ujang. Ya. Saya juga sepertinya sudah jadi tahu sekarang langkah-langkah seperti apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik saya yang berperilaku kurang baik tadi itu Pak Ujang. Sekali lagi terima kasih Pak Ujang. Sama-sama Bu. Obrolan kita hari ini sangat bermanfaat bagi saya Pak Ujang. Ya. Jadi sangat luar biasa sekali Bu Mariati ya. Jadi setelah saya harapkan juga Bu, setelah pertemuan kita hari ini mendiskusikan apa yang akan Ibu lakukan. Yang pertama membuat kesepakatan kelas, dan yang selanjutnya memutar video dan bermain peran. Selanjutnya saya harapkan juga Bu, di beberapa pekan ke depan kita bincang lagi seperti ini Bu ya. Kalau Ibu ada waktunya, nanti kita atur waktu agar percakapan selanjutnya kita bisa mengetahui perkembangan dari anak peserta didik Ibu yang sudah Ibu sebutkan tadi bahwa ada masalah seperti ini, sering mengganggu temannya. Kita lihat perkembangannya, apakah dengan Ibu melakukan aksi nyata kesepakatan kelas dan memutar video itu bisa merubah perilakunya atau tidak. Jadi nanti kita jadwalkan lagi ya. Iya Pak. Siap, Pak. Kita jadwalkan lagi untuk insya Allah mungkin kalau diberikan kesempatan kesehatan di beberapa pekan ke depan. Iya Pak. Jadi Ibu terima kasih Bu ya untuk obrolannya kita di sore hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya yang tadi ya sebagai tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata Ibu ya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Ujang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fajria, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Mudah-mudahan sehat juga ya Bu. Alhamdulillah Bu, masih dalam keadaan sehat. Maaf Ibu, Ya. tadi pagi Ibu kan menelpon, katanya ada hal-hal yang mau diperbincangkan dengan saya ini Bu. Kira-kira apa ya Bu ya? Oh iya Bu, begini. Sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu, masalah di dalam kelas. Iya, kira-kira saya mau setelepon Ibu itu saya ingin menyampaikan permasalahan ini, siapa tahu Ibu bisa membantu saya untuk memberikan solusinya, begitu Bu. Oh iya, silahkan Ibu, silahkan. Ya, ini Bu, sebenarnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu, karena saya lihat di dalam kelas saya itu masih ya belum puas saya lihat kompetensinya saya itu kayaknya masih kurang. Jadi saya
tapi saya bingung bagaimana caranya, Bu. Oh, iya. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Jadi dari hal yang saya tangkap dari pembicaraannya Ibu di awal tadi itu, Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas, begitu ya Bu ya? Iya. Oh iya. Nah Ibu, kira-kira Ibu dari perbincangan kita ini apa yang Ibu harapkan? Saya ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Oh Semacam begitu. iya. Eh, Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Belakangan ini, Bu, saya sudah mencoba berbagai cara atau model pembelajaran, tetapi saya lihat, saya Mm. amati siswa-siswa atau di dalam kelas saya itu belum benar-benar efektif. Jadi model-model pembelajaran yang saya lakukan itu belum benar-benar efektif Oh dalam begitu. kelas ya. Hmm. Kira-kira apa sih Bu tantangannya Ibu dalam usaha mencapai tujuan Ibu tadi itu, Bu? Di sini, Bu, karena di dalam kelas itu saya lihat saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang pada saat saya menerangkan atau saya sedang pembelajaran berlangsung itu masih ada siswa yang sering berbicara dengan temannya, Bu. Jadi saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa tersebut, Bu. Oh begitu. Iya. Ibu kalau boleh tahu kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Mmm, Mungkin saya karena tadi saya sudah mencoba berbagai cara pembelajaran, di Mhm. sini berarti saya juga harus membutuhkan strategi untuk mengendalikan, siswa yang mungkin strategi yang bisa benar-benar dapat mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat, jam pelajaran berlangsung, Bu, atau pada, siswa tersebut, tidak mengganggu temannya lagi yang sedang belajar, semacam itu, Bu. Oh, oke. Nah, sekarang Ibu, mari kita beralih ke strategi pembelajaran yang Ibu yang Ibu inginkan, Bu ya. Iya. Eh, Ibu, maaf, sepengetahuan Ibu, kira-kira apa sih penyebab siswa Ibu suka berbicara saat pembelajaran berlangsung? Kira-kira Mmm, apa sih penyebabnya, Bu? Mungkin saya lihat atau saya, amati Hmm? pada saat saya menjelaskan, mereka itu tidak memahami materi yang saya bawakan, Bu, atau saya sampaikan semacam itu, sehingga mereka, kayak mencari perhatian dengan cara berbicara, balik kiri kanan semacam itu, Bu. Oh, nah Ibu, eh, saya mau tanya lagi nih, Bu. Kira-kira bisa Ibu ceritakan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas itu seperti apa, Bu? Ya, Halo? halo, Bu? Iya, saya ulangi, Bu ya. Eh, bisa diceritakan ini pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu seperti apa? Tadi kan Ibu menggambarkan ada menurut Ibu Iya. bahwa sepertinya murid Ibu itu tidak memahami pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu seperti apa Iya. sih pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas selama ini? Oh iya, Mhm. jadi, pembelajaran yang saya telah lakukan di kelas itu modelnya, misalnya berbentuk proyek, kemudian, saya juga biasa menggunakan metode ceramah, semacam itu, Bu. Oh, begitu Bu ya. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu nih, kira-kira apa penyebabnya siswa Ibu tidak memahami materi pelajaran yang Ibu berikan? Padahal kan tadi Ibu sudah gambarkan bahwa Ibu
melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian satu lagi Ya, itu melaksanakan metode dengan ceramah. iya. Iya. Jadi menurut Eh, Ibu, oke mungkin silakan. Mm. ya, mungkin mereka itu pada saat saya menjelaskan dengan metode ceramah, mereka Mm. mungkin agak bosan begitu Oh, sehingga mereka tidak tertarik untuk eh, memperhatikan pembelajaran yang telah berlangsung atau materi-materinya, mungkin mereka tidak tertarik dengan materi yang telah berlangsung semacam itu, Bu, yang yang saya bawakan semacam itu, Bu. oh, jadi, nah sekarang menurut Ibu kira-kira metodenya atau strategi seperti apa ini? Mm. Supaya muridnya Ibu bisa memperhatikan pembelajaran. Tadi sempat Ah, sih saya dengar Ibu bilang em, menggunakan metode berbasis proyek. Kira-kira apa lagi nih Bu biar biar pembelajarannya Ibu ini lebih menarik bagi siswa? ya, ini saya sudah punya gambaran sedikit ya, Bu. Mungkin saya akan kedepannya saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan memberikan penguatan positif kepada siswa agar mereka lebih memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, iya Bu, bagus sekali Bu itu rencananya Ibu. Nah, sekarang kira-kira kapan sih Bu akan mengimplementasikan strategi tersebut di pembelajarannya Ibu? Uh, ini Bu, kebetulan saya sudah merancang modul pembelajaran saya dan di Hmm? sini saya sudah memasukkan berbagai macam metode supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam belajar. Misalnya saya memasukkan gamenya bermain sambil belajar semacam itu agar mereka tidak vakum dalam belajar sehingga mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan semacam itu, Bu. Oh, bagus sekali Ibu rencananya Ibu tadi itu. Eh, saya ingin kepastian aja Bu, kira-kira kapan nih dicoba nih strateginya nih di pembelajaran? Ya, insya Allah saya akan lakukan besok, Bu. Ya, Wow, ya, semangat Bu ya, semangat. ya. Semoga Mudah-mudahan berhasil. semoga hasilnya seperti apa yang kita harapkan bersama Bu ya. Ya, Oh iya, Ibu, saya dapat simpulkan sedikit Ibu dari awal pembicaraan kita itu Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi Bu ya dalam memberikan ya. penguatan positif kepada siswa. Nah kira-kira Bu, dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Iya, Bu. Terlebih dahulu saya minta terima kasih banyak ya sebelumnya kepada Ibu Mariati. Dari perbincangan kita ini sangat membantu saya dalam menemukan eh, cara menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan seperti yang saya inginkan ya, Bu. Sekali lagi terima kasih atas obrolannya. Sangat bermanfaat sekali bagi saya, Bu. Terima Baik, terima kasih. kasih. Iya Ibu, sama-sama. Ibu, eh, untuk percakapan kita hari ini mungkin bisa kita sampai di sini dulu. Insya Allah lain kali kita bisa sambung lagi Bu ya. Iya, Bu. Eh, Silahkan Ibu coba strategi pembelajaran yang Ibu sudah rancang tadi. Kemudian jangan lupa informasikan ke saya apa hasilnya Bu ya. Iya, Bu, insya Allah. Mudah-mudahan secepatnya, Bu. Dan hasilnya seperti yang saya inginkan, Bu. Amin, Ya, amin. Iya Bu. Jadi Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ini. Kita sudah berbincang-bincang. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. amin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.